Rafael Struijk ikut cetak gol kala Ado Den Haag menang telak. Idola baru timnas Indonesia ini nampaknya masuk rencana Ado Den Haag untuk musim tahun 2023. Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia keturunan Belanda, menjalani pramusim yang cukup apik bersama Ado Den Haag. Ia masuk jajaran pemain yang dimainkan pelatih dari JK Leipzig pada laga uji coba melawan tim kasta bawah Liga Belanda SV Venlo. Venlo dan Ado beradu pada laga yang digelar Sabtu. Ado menang telak dengan skor 4-0. Rafael mencetak gol kedua Ado pada menit 33, pemain 20 tahun itu menusuk ke kotak penalti lawan dan mengecos satu pemain sebelum melepaskan tendangan keras ke kiri gawang. Ini adalah musim ketiga Rafael bersama Ado dan dirinya terdaftar dalam skuad senior. Rafael nampaknya akan memakai nomor punggung 7 musim tahun 2023, seperti nampak pada laga uji coba kontra Venlo. Uniknya Ado yang bermain di Eerste diisi dilatih oleh Kalezic yang punya pengalaman melatih di Indonesia. Kalezic pernah menukangi PSM Makassar pada musim 2019. Pelatih Bali United berharap wasit bisa lebih lindungi pemain. Pelatih Bali United Stefano Cugurateco mengeluhkan bagaimana ketegasan wasit sejauh Liga 1 berjalan. Hingga pekan kedua Teco menilai wasit kerap kurang melindungi pemain, sehingga permainan keras terus berlangsung sepanjang laga. Bek asing Bali United Elias Dolah jadi korban dari laga keras yang dilakoni Bali United. Pertama Dolah ditendang pemain PSS Sleman, lalu pekan kedua kena hajar saat lawan Borneo FC. Ia mengatakan mudah-mudahan saat kami lawan Madura United nanti wasit bisa pimpin pertandingan dengan baik. Sudah ada evaluasi buat wasit lebih bagus lagi buat keputusan. Hasil kurang pada malam ini dan kami respect dengan Borneo FC karena memiliki kualitas. Hanya saja saya harus sampaikan sedikit kecewa dengan keputusan wasit malam ini. Wasit bisa kasih penalti buat Borneo karena kami melakukan pelanggaran di kotak penalti. Tetapi ketika kami dilanggar di kotak penalti tidak diberikan penalti. Rans Nusantara FC menang lagi. Bayangkara FC korban kedua. Rans Nusantara FC kembali meraih poin penuh pada pekan kedua Liga 1. Kali ini armada Eduardo Almeida tersebut mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1 di Stadion Patriot Candrabaga. Dua gol kemenangan Rans Nusantara FC diceploskan Mitsuru Maruoka lewat penalti pada menit ke-36 dan Tavinho menit ke-74. Sedangkan pemain Bayangkara FC yang mencatatkan namanya di papan skor adalah Krislan Henrique menit ke-46. Kemenangan tersebut merupakan yang kedua didapatkan Rans Nusantara pada musim ini setelah pada laga perdana mengalahkan Persikabo dengan skor 2-1. Sementara Bayangkara FC kekalahan tersebut menjadi yang kedua diraih usai di partai pertama dibungkam PSIS Semarang 3-1. Rans Nusantara akan menjamu Persita Tangerang. Sehari selepas pertandingan tersebut Bayangkara FC bertandang ke markas Persija Jakarta. Masih awal musim, Mark Klok sedih Persib susah menang. Mark Klok sadar Persib belum mendapatkan hasil maksimal dari dua laga awal musim. Persib Bandung susah menang setelah menjalani dua pekan awal Liga 1, sebagaimana mereka ditahan imbang Madura United lalu Arema FC. Pada pekan pembuka skuad Maung Bandung menjamu Madura United dan akhirnya harus puas hanya bisa mendapatkan 1-1 dalam laga yang alot itu. Ketika bertandang ke Bali untuk melawan Arema FC, Persib yang bisa saja pulang dengan poin penuh malah gagal dan harus puas dengan hasil 3-3. Rentetan hasil remis ini bikin gelandang andalan Persib Mark Klok merasa bersedih. Dirinya sadar Persib belum bisa memenuhi ekspektasi sebagai tim target juara. Saya sedih dengan hasil imbang ini, kami punya target menang dalam laga ini. Namun saya bangga dengan perjuangan teman-teman dalam pertandingan ini. Sadil Ramdhani kembali cetak gol. Sabah FC bungkam Kuching City. Sadil mempertahankan performa apiknya bersama Sabah dalam lanjutan Malaysia Super League. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani kembali memperlihatkan performa apik selepas pulih dari cedera. Sadil mencetak gol saat Sabah FC menundukkan Kuching City di Stadion Likas. Ini untuk kali kedua berturut-turut Sadil menyumbangkan gol buat Sabah selepas memperkuat timnas senior. Saat mengalahkan Kelantan United FC 3-0. Sadil mencetak 1 gol dan assist. Pada laga kali ini Sadil kembali tampil sebagai starter, dan mendapatkan kartu kuning di menit ke-39. Sadil membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui tendangan bebas.
Rekrutan anyar Ramon Macedo menggandakan keunggulan di menit ke-27 setelah menerima umpan silang Sadil. Skor 2-0 ini bertahan hingga babak pertama usai.